Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hai sobat anak novel. Jumpa lagi dengan kita di novel Sang Pewaris Konsorsium. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk like, komen, dan sharing videonya. Dan yang belum subscribe mohon di-subscribe, biar channelnya makin berkembang. Oke Markisa. Mari kita simak bersama. Bab 89. Semuanya. Ini adalah pemimpin dari West Atlantic Inn, Dava Halim, ungkap Zaki dengan penuh hormat. Ketika mereka mendengar perkataan Zaki, mata mereka membelalak dan mereka menatap Dava dengan tidak percaya. Pemimpin dari perusahaan yang kaya, itu adalah pria muda yang berumur awal 20-an ini. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Sebelum menyetujui usulan Zaki, mereka melakukan riset intensif terhadap West Atlantic Inn dan mereka tertegun oleh penemuan mereka. Mereka langsung menyadari potensi dari perusahaan itu jika mereka bergabung dalam tahap awal sekarang dan bekerja dengan keras. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, West Atlantic Inn akan tumbuh menjadi raksasa bisnis. Pada saat itu, status mereka di perusahaan itu pasti akan sangat tinggi. Mereka juga mencari tahu mengenai pemimpin perusahaannya, tapi tidak bisa menemukan foto apapun atau informasi yang jelas mengenainya. Itu meningkatkan rasa penasaran mereka pada perusahaan tersebut, karena tidak semua orang bisa menghapus semua informasi mengenai dirinya sendiri dari internet. Mereka menduga bahwa pemimpin perusahaan itu adalah sosok yang sangat menakutkan dan berpengaruh. Bisa dibayangkan keterkejutan mereka ketika mereka diberitahu bahwa pria muda itu adalah pemimpin perusahaannya. Mereka tidak bisa mencocokkan kesan menakutkan dan berpengaruh itu dengan Dava sama sekali. Dava tersenyum penuh arti pada mereka semua. Dia tidak perlu menjadi jenius atau membaca pikiran mereka untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Selamat siang semuanya, aku Dava Halim, pendiri dan pemimpin dari West Atlantic Inn. Selamat datang di perusahaanku, kata Dava, mengkonfirmasi pernyataan Zaki. Sebelumnya, para karyawan itu tampak skeptis. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka membuat keputusan yang benar. Lagi pula, karena pemimpinnya semuda itu, tentunya dia tidak akan memiliki banyak pengalaman di dunia bisnis. Bagaimana mereka bisa berkembang menjadi raksasa bisnis di dunia bisnis? Dava mengetahui apa yang mereka pikirkan, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum penuh arti kepada mereka sebelum menoleh pada Zaki. Tuan Zaki, tolong antar mereka berkeliling gedung ini. Aku akan memberitahu kepala hari mengenai kedatangan mereka dan mengatur hal yang dibutuhkan, kata Dava. Sebelum beranjak pergi dari tempat itu, meninggalkan para karyawan itu bersama Zaki, para karyawan itu sedikit murung. Karena penemuan itu, tampaknya bagi mereka telah membuat keputusan yang tergesa-gesa. Mereka menghembuskan nafas penuh penyesalan. Tapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, karena mereka sudah ada di sini. Mereka hanya bisa melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin. Zaki menuruti perintah Dava dan menuntun 600 karyawan itu berkeliling ke dalam gedung. Di akhir tur itu, semua karyawan itu tidak lagi murung. Alih-alih, mata mereka berbinar-binar penuh semangat. Tur itu telah menghilangkan sebagian besar keraguan dalam hati mereka. Gedung West Atlantic Inn itu terlalu menakjubkan. Para media tidak membual ketika mereka mengatakan bahwa West Atlantic Inn adalah grup investasi yang sangat kaya, karena jumlah uang yang mereka keluarkan untuk pembangunan ulang tidak main-main. Ketika mereka selesai berkeliling, mereka menghampiri departemen kepala hari, karena Dava sudah memberitahunya atas kedatangan mereka. Dia tidak terkejut ketika melihat mereka. Dia menyerahkan kontrak kerja pada mereka yang telah disiapkan sebelum kedatangan mereka dan meminta mereka untuk menandatanganinya. Ketika para karyawan itu membaca
kontrak kerjanya. Mereka terkejut karena keuntungan yang ditawarkan pada mereka di kontrak itu sangat konyol. Mereka ditawarkan 5 kali lipat gaji mereka sebelumnya di perusahaan Zaki dan itu belum termasuk bonus 2 tahunan dan tahunan mereka. Bukan hanya itu, mereka juga ditawarkan rumah di perumahan elit. Oleh perusahaan itu, para karyawan itu sangat tersentuh. Mereka ragu-ragu untuk pindah karena mereka takut tidak memiliki rumah dan memulai awal baru di sebuah kota baru. Mereka tidak menyangka bahwa perusahaan itu akan berpikir sejauh itu dan mempersiapkan kompleks perumahan untuk mereka. Terlebih, perumahan itu berada di daerah perumahan elit. Tentunya itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Itu adalah tindakan yang sangat dermawan dari perusahaan itu. Para karyawan itu merasa bersyukur ketika mereka membaca keuntungan di kontrak itu. Seraya mereka menandatangani kontrak itu, mereka berjanji dalam hati untuk melakukan yang terbaik demi kejayaan perusahaan itu. Perlakuan yang diterima oleh Zaki benar-benar berbeda dengan mereka. Isi kontraknya jauh lebih menguntungkan daripada apa yang ditawarkan di kontrak lainnya. Bukan hanya diberikan villa seharga hampir 15 miliar rupiah. Dia juga dihadiahi mobil mewah yang sama mahalnya. Posisinya di perusahaan pun dinaikkan. Dan dia memiliki posisi tepat di bawah Erin. Dengan kemungkinan untuk naik jabatan jika kinerja sangat baik. Setelah semua kontraknya ditandatangani, mereka semua diberikan kartu tanda pengenal perusahaan dari kepala hari mereka, lalu ditunjukkan tempat kerja mereka olehnya. Setelah mereka semua berada di tempatnya masing-masing, laporannya dikirimkan pada Dava. Dava sangat puas dengan hasilnya. Semua beban kerja selama ini terlalu banyak untuk 100 karyawan saja, karena sekarang tenaga kerjanya telah bertambah 600 orang. Kecepatan kerja mereka akan meningkat 10 kali lipat. Dengan penambahan karyawan itu, Dava akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dia belum memiliki waktu untuk dirinya sendiri sejak dia mendirikan perusahaan itu 3 minggu yang lalu karena pekerjaannya yang menumpuk. Sekarang karena dia telah menangani masalah ketenaga kerjaan dipimpin oleh Zaki dan Erin, dia akhirnya bisa fokus ke hal lainnya. Dia memutuskan untuk kembali ke Dragon Estate. Walaupun dia sudah memiliki perusahaan baru sekarang, dia masih harus menjalankan tugasnya sebagai kepala konsorsium. Halim, bab 90, perjalanan kembali ke Dragon Estate berlalu dengan lancar. Sekarang, karena masalah utama West Atlantics In telah ditangani, dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya lagi. Dengan seseorang berpengalaman seperti Zaki di perusahaan itu, Dava bisa beristirahat dengan tenang. Ketika dia tiba di Gria Tawangnya di Dragon Lord's Imperial Residence, dia sedikit lelah yang merupakan hal yang normal karena jarak dari kantor pusat West Atlantics Inn sampai Gria Tawangnya sangat jauh. Dia mandi dengan santai dan lama lalu makan malam sampai kenyang. Ketika dia selesai, dia mengenakan jubah mandi hitamnya dan berbaring di ranjangnya yang besar. Diam saja. Dia meraih ponselnya dan mulai membuka beberapa aplikasi media sosial di ponselnya. Seperti itulah 1 jam berlalu. Dengan Dava melihat-lihat aplikasi media sosial dengan malas. Dia mengingat bahwa sudah lama sekali sejak dia terakhir memasuki akun Groove-nya. Sehingga dia membukanya sebagai anggota yang telah menghabiskan 75 miliar rupiah untuk menghadiahi seorang penyiar wanita. Nama akunnya, Tuan Sederhana 10. Memiliki centang verifikasi di sampingnya. Membuktikan statusnya sebagai anggota peringkat tinggi. Ketika dia memasuki akunnya, pemberitahuan ke seluruh aplikasi itu diumumkan. Tuan Sederhana 10 telah masuk ke Groove. Ketika dia masuk, kolom komentar di berbagai siaran langsung membludak. Komentar 1. Tuan Sederhana 10 telah kembali. Komentar 2. Ini adalah berita yang mencengangkan. Komentar 3. Sudah lebih dari 2 bulan sekarang. Bukan hanya orang-orang yang berkomentar yang terkejut. Para penyiar juga sangat terkejut. Walaupun sudah 2 bulan berlalu sejak Dava terakhir memasuki akun
groove-nya karena dia sangat sibuk. Tidak ada penyiar yang bisa melupakan. Tuan, sederhana. Kenapa? Karena Tuan, sederhana telah menghabiskan 75 miliar rupiah untuk menghadiahi seorang penyiar. 75 miliar rupiah. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Jika mereka bisa mendapatkan 75 miliar rupiah, maka sebagian besar dari mereka tidak perlu menjadi penyiar lagi. Mereka bisa hidup dengan mewah seperti yang selalu mereka inginkan tanpa mengkhawatirkan apa pun. Dava tentu tidak menyadari keributan yang terjadi karena kemunculannya di groove. Dia hanya ingin bersantai setelah bekerja dengan keras beberapa bulan belakangan dan memutuskan untuk membuka groove karena sudah lama sejak dia terakhir membukanya. Beberapa menit setelah para penyiar mengetahui kedatangan Tuan, sederhana 10, mereka langsung berusaha lebih keras dalam siaran. Bahkan mereka yang sedang beristirahat dari siaran langsung, sebelumnya yang baru mereka akhiri, menggertakkan giginya dan memulai siaran langsung lainnya. Kenapa mereka melakukan ini? Alasannya cukup jelas. Mereka harus melakukan ini untuk menarik perhatian Tuan, sederhana 10. Jika mereka berhasil membuatnya terkesan, dia mungkin akan menghadiahi mereka uang yang sangat banyak. Maka dari itu, semua penyiar itu bertanding ketat dengan satu sama lain, bertarung untuk mendapatkan perhatian dari Tuan, sederhana 10. Dava masih tidak mengetahui hal tersebut, terus menonton beberapa siaran langsung dari berbagai penyiar. Dia melihat akunnya dan mendapati bahwa akunnya kosong. Dia telah memakai semua 75 miliar rupiah untuk menghadiahi Alia 2 bulan yang lalu dan belum mengisi ulang akunnya. Dia dengan santai menambahkan 15 miliar rupiah pada akun groove-nya, lalu kembali mengalihkan perhatiannya pada siaran langsung. Siaran langsung yang sedang dia tonton dimiliki oleh penari eksotis bernama Jasmine. Ketika Jasmine melihat ada Tuan, sederhana 10 di antara orang-orang yang menonton siarannya, jantungnya langsung berdegup kencang. Dia menjadi sangat gugup. Dia tahu itu adalah kesempatannya untuk menjadi terkenal jika dia berhasil membuat Tuan, sederhana 10, terkesan. Sehingga dia berusaha 2 kali lipat lebih keras dalam menari, berharap akan membuatnya terkesan. Jasmine memiliki tubuh yang sangat seksi dan dia adalah penari yang sangat berbakat. Dia dulu sering tampil dengan banyak kelompok menari sebelumnya, tapi bayarannya sangat tidak memuaskan. Maka dari itu, dia berhenti melakukannya. Temannya menyarankannya untuk bergabung ke groove dan menari di siaran langsung. Jadi dia menuruti sarannya. Hal itu berjalan dengan baik baginya dan dia berhasil mendapatkan lebih dari 2 kali lipat bayarannya. Biasanya di kelompok tari dia sebelumnya, Dava hanyalah seorang pria berumur 20 tahun yang mudah bersemangat, yang tindakan intimnya dengan seorang wanita hanyalah ciuman mendadak dari Helen. Jadi tidak ada yang bisa menyalahkannya ketika dia terkesan oleh tubuh menggoda Jasmine dan tarian eksotisnya. Tuan, sederhana telah memberikan Semesta X5 untuk Jasmine.si, penari. Ada keheningan sesaat ketika semua orang menatap notifikasi itu dengan terkejut. Beberapa detik kemudian, kolom komentar di beberapa siaran meledak, seperti yang diduga dari orang kaya raya. Hadiah super, Tuan, sederhana 10 benar-benar luar biasa. Jasmine kegirangan melihat notifikasi itu. Dia kira dia salah melihatnya. Sebuah semesta saja bernilai 375 juta rupiah. Tapi Tuan, sederhana 10, menghadiahinya semesta 5 kali, yang berarti bahwa dia telah menghadiahinya 1,5 miliar rupiah. Itu tentunya bukan jumlah yang sedikit. Dia tidak menyangka akan mendapatkan 75 juta rupiah setelah menari selama 1 bulan di siaran langsung. Tapi sekarang dia telah menerima lebih dari 10 kali lipat jumlah itu dalam sekali siaran. Sementara Jasmine merayakan pendapatannya, para penyiar lainnya merasa sangat iri. Mereka juga ingin Tuan, sederhana memperhatikan mereka. Jadi mereka berusaha 3 kali
lipat lebih keras dalam siaran. Langsung mereka, setelah menonton Jasmine menari, selama beberapa menit lagi, dia keluar dari siaran langsungnya dan berpindah ke siaran lainnya dan siaran langsung lainnya yang menarik perhatiannya, menerima beberapa hadiah super. Ketika Dava sudah lelah menonton siaran langsung, tersisa 3 miliar rupiah di akunnya. Saat itu sudah pukul 1 dini hari. Jadi Dava keluar dari Groove. Ketika namanya menjadi tidak aktif di aplikasi itu, para penyiar yang masih belum mendapatkan hadiah apapun darinya mengumpat dan meratap dalam kesedihan. Sementara mereka yang menerima hadiah sangat gembira dan memujinya sampai ke langit. Dava, tentu saja, tidak mengetahui hal ini dan beranjak tidur. Ketika dia baru hendak mematikan ponselnya, ponsel itu berbunyi dan notifikasi pesan muncul. Dia memutuskan untuk membaca pesan itu karena dia penasaran. Namun, matanya penuh keterkejutan. Setelah membaca pesan itu, Puspa Sanjaya, wanita tercantik, peringkat ketiga di Universitas Praharsa sedang dalam masalah. Bab 91. Puspa Sanjaya merupakan wanita tercantik peringkat ketiga di seluruh Universitas Praharsa. Seperti sebutannya, dia sangat cantik dan Dava sebelumnya pernah beberapa kali berinteraksi dengan Puspa. Pertemuan pertamanya adalah ketika dia sedang makan di restoran. Dia bertabrakan dengannya secara tidak sengaja dan menumpahkan air ke bajunya, ingin meminta maaf. Dia mengelap air di bajunya dengan tangannya. Tapi yang dia terima adalah 2 tamparan menyakitkan dari Puspa. Dia juga dilabeli bajingan, mesum olehnya. Dia tentunya memberikan kesan yang sangat buruk padanya hari itu. Pertemuan kedua mereka adalah saat pesta amal. Dia dan Puspa sama-sama mengincar anggur berumur 150 tahun yang sedang dilelang di pesta amal itu. Mereka berdua berperang melakukan penawaran untuk itu dan pada akhirnya Davalah yang memenangkan pertarungan itu dan anggur itu dilelang seharga 60 miliar rupiah. Ini kian memperburuk hubungan di antara dia dan wanita tercantik peringkat ketiga di Universitas Praharsa. Jika itu terjadi sebelum dia menyelesaikan masalah di perusahaannya, dia tidak akan mengindahkan berita tersebut. Lagi pula, hubungan mereka berdua tidak baik, ditambah dia masih memiliki urusan lainnya yang lebih penting. Kasusnya tidak seperti itu sekarang, karena dia telah menangani masalah di perusahaannya. Penasaran mengenai masalah apa yang dihadapi wanita tercantik peringkat ketiga itu, dia membuka ruang obrolan kelas dan membaca seluruh pesannya. Stan, Dewi Puspa, kita sedang dalam masalah. Chandra, masalah apa yang kamu maksud? Stan, Ari, iya. Apa maksudmu? Stan, ini informasi rahasia. Tapi aku dengar bahwa ayah Puspa, Tuan Sanjaya, telah menyinggung seseorang di dunia bisnis, sehingga mereka menyerang perusahaannya. Axel, wah, benarkah? Ari, apakah kamu tahu siapa yang mereka singgung? Stan, tentu saja, dia menyinggung Rafael Ganendra dari grup Ganendra. Mengenai apa yang telah dia lakukan, sampai dia menyinggungnya. Aku tidak yakin, namun itu adalah hal yang fatal. Laura, itu mengejutkan sekali. Stan, sudah ku bilang, jika hal ini tetap berlanjut, korporasi Sanjaya akan dihabiskan oleh grup Ganendra. Ketika Dava selesai membaca pesan di ruang obrolan kelas, dia sudah memahami kurang lebih apa yang terjadi. Ternyata Tuan Sanjaya, kepala grup Sanjaya, telah membuat kepala grup Ganendra, Tuan Rafael Ganendra, tersinggung karena Stan tidak mengetahui rinciannya. Tentu saja, Dava tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Puspa Sanjaya adalah wanita tercantik peringkat ketiga di Universitas Praharsa. Namun, itu bukanlah satu-satunya hal mengesankan darinya. Semua orang tahu bahwa dia berasal dari keluarga kaya raya yang cukup jelas karena dia mampu melakukan penawaran lebih dari 45 miliar rupiah untuk sebotol anggur di pesta amal. Karena itu, Dava tidak bisa
Mempercayai bahwa ayahnya sekarang sedang diserang oleh grup Ganendra. Dava tidak mengetahui banyak hal mengenai grup Ganendra ataupun perusahaan ayah Puspa, korporasi Sanjaya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk mencari tahu mengenai keduanya. Dia menghabiskan lebih dari 2 jam untuk membaca berbagai macam artikel mengenai kedua perusahaan itu. Dan ketika dia selesai, beberapa hal menjadi jelas baginya. Dari apa yang dia temui, korporasi Sanjaya didirikan oleh Liam Sanjaya, ayah Puspa dan Tresna Kastara, teman dekat Liam Sanjaya. Korporasi Sanjaya adalah perusahaan berbasis lahan Yasan, dan Liam dan Tresna telah membangunnya sampai titik ini bersama-sama. Kedua orang itu mengembangkan korporasi Sanjaya dari perusahaan kecil menjadi perusahaan yang bernilai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Sementara itu, tidak seperti korporasi Sanjaya, informasi mengenai grup Ganendra sedikit tidak jelas. Tidak ada informasi mengenai latar belakang grup bisnis itu. Yang bisa dia temukan hanyalah bahwa itu adalah grup bisnis terkemuka yang bernilai lebih dari 4,5 triliun rupiah. Dava tentu tidak mengetahui dua perusahaan itu sebelum masalah Puspa, yang merupakan hal yang normal karena perusahaan seperti PT Nix berada di posisi yang jauh dari dengan mereka. Pada akhirnya, korporasi Sanjaya maupun grup Ganendra hanya bisa dikatakan sebagai perusahaan biasa. Lagi pula, PT Nix adalah perusahaan bernilai kuadriliun rupiah. Tidak mungkin membandingkannya dengan perusahaan yang hanya memiliki kekayaan bersih seharga triliunan rupiah seperti korporasi Sanjaya dan grup Ganendra. Walaupun dia tidak tahu banyak mengenai kedua perusahaan itu, sudah jelas dari apa yang dia temukan bahwa korporasi Sanjaya tidak akan bisa melawan grup Ganendra. Lagi pula, grup Ganendra bernilai 3 kali lipat lebih besar daripada mereka. Dava tidak terlalu tertarik dengan konflik di antara korporasi Sanjaya dan grup Ganendra. Lagi pula, dia dan Puspa tidak memiliki hubungan yang baik. Ditambah, dia merasa bahwa ayah Puspa akan memiliki koneksi yang kuat atau sosok yang berpengaruh yang bisa dia hubungi untuk membantunya. Dia tidak perlu ikut campur untuk sesuatu yang tidak penting seperti itu. Walaupun begitu, Dava tertarik pada grup Ganendra. Aneh sekali bahwa sebagian besar informasi mengenai perusahaan itu tidak jelas. Jadi dia memutuskan untuk meminta bantuan Bram. Erin sangat sibuk di West Atlantic Scene, jadi dia tidak bisa meneleponnya untuk membantunya mengenai hal ini. Bram hampir langsung mengangkat teleponnya, berjanji untuk memberikan informasi mendalam mengenai grup Ganendra keesokan harinya. Walaupun dia penasaran kenapa Dava meminta untuk memeriksa grup bisnis yang minor, dia tidak berani bertanya apa-apa. 1. Dava berterima kasih pada Bram dengan tulus sebelum mematikan teleponnya. Puas dengan jawabannya, dia lalu meletakkan ponselnya di meja samping kasur sebelum beranjak tidur. Walaupun dia tidak tertarik pada konflik di antara kedua perusahaan tersebut, dia penasaran mengenai apa rahasia yang dimiliki oleh grup Ganendra. Bab 92. Keesokan paginya, Dava terbangun lebih siang daripada biasanya. Itu tidak mengherankan karena dia tidur sangat larut malam itu. Dia memulai rutinitas paginya segera. Setelah dia terbangun, dia berlatih teknik meditasi dari buku Usang yang diberikan kakeknya sebelum berlatih bela diri. Ketika dia menyelesaikan rutinitas paginya, dia mandi dengan cepat untuk menyegarkan dirinya. Setelah mandi, dia meminta seorang pelayan untuk mengirimkan makanan ke ruangannya. Dia hampir menghabiskan sarapannya ketika ponselnya berdering. Dia memeriksa nama peneleponnya dan mendapati bahwa itu adalah Bram. Dia mengangkat telepon itu dan menyalakan pengeras suara ponselnya. "Halo, Tuan Muda Halim," sapa Bram saat telepon itu terhubung. "Halo, Bram," jawab Dava. "Saya sudah selesai memeriksa mendalam mengenai grup Ganendra. Saya juga telah menambahkan penyebab konflik antara korporasi
Sanjaya dan grup Ganendra ke dalam laporannya, kata Bram. Baiklah, terima kasih banyak atas bantuanmu, Bram, kata Dava dengan tulus. Walaupun dia tahu betapa efisien Bram dalam hal-hal seperti ini, dia masih terkejut karena kompetensi Bram. Apalagi, dia telah menambahkan penyebab konflik di antara dua perusahaan itu walaupun dia tidak memintanya. Itu adalah kejutan yang menyenangkan karena dia sedikit penasaran apa yang menyebabkan konflik itu. Bukan apa-apa, Tuan Muda Halim, jawab Bram dengan rendah hati. Dava bersenandung pelan sebagai jawaban pada Bram dan mematikan teleponnya. Dia lalu bergegas menghabiskan sarapannya sebelum memasuki ruang kerjanya. Di sana, dia membaca laporan yang dikirimkan Bram padanya dengan rinci. Green Spring Residence. Green Spring Residence adalah daerah perumahan di kota tempat tinggal keluarga Sanjaya. Itu adalah area perumahan mewah yang dibangun untuk para keluarga kaya dan makmur di kota itu. Jalanan di sana rapi dan keamanannya sangat baik karena setiap penjaga keamanannya bukanlah orang-orang biasa. Dengan fitur dan keuntungan yang luar biasa itu, tentu saja daerah itu hanya diperuntukkan untuk keluarga kaya dan makmur di kota itu. Keluarga Sanjaya merupakan contoh keluarga yang makmur itu karena mereka bisa membiayai untuk tinggal di sana, di dalam villa yang indah di jalanan Green Spring Residence. Sebuah kerumunan hadir di villa itu. Suasana di dalam villa itu sangat tegang dan tidak ada yang tersenyum. Di antara mereka semua orang yang hadir tentunya adalah anggota keluarga Sanjaya dan alasan suasananya sangat tegang pun sangat jelas. Keluarga Sanjaya sedang dalam masalah besar. Seorang pria parubaya berdiri di pojokan ruangan. Raut wajahnya terlihat lelah. Walaupun dia masih berumur awal 40-an, dia terlihat seperti sudah bertambah umur 10 tahun sehingga terlihat seperti berumur awal 50-an. Melihatnya sekilas pun jelas bahwa dia sedang melalui masa sulit. Dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan rambutnya yang mulanya berwarna hitam sudah memutih karena tertekan. Dia juga terlihat sangat kurus seolah belum makan selama berminggu-minggu dan tampaknya akan segera pingsan. Siapapun pasti akan terkejut ketika mereka melihat pria yang tampak mengenaskan itu karena pria itu tidak lain adalah Liam Sanjaya, salah satu pendiri dari korporasi Sanjaya. Karena terdapat krisis di keluarga Sanjaya, semua anggota keluarga berkumpul, tentunya termasuk Puspa. Perusahaan yang telah dia dan teman dekatnya bangun dari awal untuk menjadi sesukses ini terancam bangkrut. Mereka sedang diserang oleh grup Ganendra yang sangat kuat. Pengaruh yang dimiliki grup Ganendra terhadap korporasi Sanjaya cukup mengejutkan. Hanya dalam 1 minggu setelah menyinggung mereka, 4 pemimpin bank telah menghubungi mereka. Mereka meminta korporasi Sanjaya untuk langsung membayar kembali jumlah uang yang mereka pinjam. Korporasi Sanjaya telah meminjam lebih dari 150 miliar rupiah dari setiap bank untuk mempermudah arus kas mereka dan sekarang karena mereka tiba-tiba diminta untuk membayar kembali utang mereka, itu menempatkan mereka pada posisi yang berbahaya. Jika mereka membayar utang mereka sekarang, mereka bisa membatasi arus kas mereka. Liam, kenapa kamu tidak menelepon Tuan Rafael dan memintanya untuk mempertimbangkan ulang? Tanya seorang wanita parubaya. Dia adalah bibi Liam dan dia memiliki perusahaan bisnis kecil. Kesuksesan perusahaannya didasari oleh bantuan dari korporasi Sanjaya. Jika keponakannya kehilangan perusahaannya, perusahaan miliknya tidak akan berjalan dengan lancar. Apa maksudmu? Tia, tegur anggota keluarga lainnya dengan cepat. Namun, Julia, ujar Tia. Tapi, dipotong dengan tidak sabar oleh Julia. Tidak ada. Namun, keluarga Sanjaya tidak akan menyerah kepada seseorang sehina Rafael, seru Julia dengan tegas. Julia, jika kita tidak menyerah sekarang, keluarga Sanjaya tidak akan bisa berdiri di kota ini lagi. Apakah kamu akan mengorbankan kerja keras
Semua orang di sini karena harga dirimu, tanya Farel. Adik Liam. Dengan marah. Ini bukan masalah harga diri. Farel. Teriak Julia marah. Tentunya. Sebuah perdebatan yang panas terjadi dan semua orang berteriak kepada satu sama lain. Puspa memperhatikan semuanya dengan wajah datar. Tapi hatinya kesakitan dengan rasa bersalah dan rasa sakit. Keluarga Sanjaya yang bahagia sekarang berselisih dengan satu sama lain karenanya. Bisa dibilang dia adalah penyebab konflik di antara grup Ganendra dan keluarga Sanjaya. Alasannya adalah karena seminggu sebelumnya, dia dihampiri oleh pria muda yang tertarik padanya dan mengundangnya untuk makan bersama. Dia tentunya menolak ajakannya, karena dia tidak ingin berurusan dengan orang itu. Namun, pria muda itu mencoba memaksanya untuk menerima ajakan itu. Dia bahkan menyentuhnya dengan tidak senonoh. Seraya memaksanya, marah. Dia menamparnya 2 kali dan menendang selangkangannya sebelum memukulnya. Benar-benar mempermalukannya di depan banyak pengamat. Puspa mengira bahwa masalah itu akan selesai di hari itu. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa pria itu adalah putra dari Rafael Ganendra, pemimpin dari grup Ganendra. Sebagai akibat dari tindakan gegabahnya, grup Ganendra telah mengambil tindakan terhadap korporasi Sanjaya dan sekarang keluarga Sanjaya berada di posisi yang membahayakan.